strong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku, siswa-siswi Madrasah Aliyah Negeri Purwakarta? Kali ini Bapak akan coba membuat ringkasan materi mengenai perintah dasar sistem operasi DOS atau dikenal sebagai perintah program dalam mengoperasikan sistem operasi ya. Nah, di sini biasanya dalam sistem operasi itu ada berbagai macam, seperti halnya operasi sistem Windows, operasi sistem Linux, operasi sistem Unix, dan operasi sistem lainnya. Nah, ini tergantung sesuai dengan kebutuhan nanti dalam mengoperasikan operasi tersebut ya. Nah, mungkin biasanya di kebanyakan kita ini banyak menggunakan antara lain adalah Windows dan Linux ya. Nah, kalau misalnya anak-anak menggunakan Windows, mungkin sesuaikan dengan operasi sistem Windows saja. Tetapi kalau misalkan menggunakan operasi Linux, kita sesuaikan dengan menggunakan sistem operasi Linux. Tetapi CMD atau command prompt-nya tentu akan berbeda antara operasi sistem Windows dengan operasi sistem yang ada di Linux. Oke, kita lanjutkan ya anak-anak. Nah, sebelum kita mulai untuk membuat command prompt atau CMD atau perintah dasar, tentu kita harus mengenal dulu yang namanya sistem DOS ya. Anak-anak bisa dilihat ya. Di sini kita masuk ke My Computer ya, My Computer. Dalam My Computer ini ada dua buah folder ya, ada buah folder. Nah, folder ini disebut dengan sebagai directory. Ya, nanti kita Bapak akan jelaskan untuk apa itu directory ya. Lalu ada tampilan seperti ini ya. Ini tampilannya folder. Dan untuk tampilan seperti ini namanya drive ya. Drive itu untuk sebagai penyimpan memori. Nah, dalam drive ini tentu partisinya berbeda-beda. Ada partisi drive C, ada partisi drive D, ada partisi E, dan bahkan sampai dengan partisi F ya. Nah, di sini kita contohkan misalkan drive, misalnya ada C, ada D, bahkan sampai ke F ya. Nah, ekstensi itu apa sih sebenarnya? Nah, ekstensi itu ya, kalau misalkan di DOS itu merupakan peranan sangat penting. Kenapa penting? Karena kalau misalkan kita pengen mengetahui file jenisnya apa, itu kita akan mengetahui. Misalkan contoh ya, kita kalau misalkan di sini tidak ditulis dengan nama doc, misalkan di sini ada yang bapak kasih tanda ya, misalkan ini kan filenya dalam bentuk dokumen ya, inggrisvital.doc ya. Nah, berarti di sini ekstensinya adalah bentuknya dokumen seperti itu ya. Nah, berarti nama ekstensinya tentu harus dicantumkan. Nah, bagaimana kalau misalkan ekstensinya tidak dicantumkan? Maka kalau misalkan tidak dicantumkan, itu bisa dalam kategori folder atau directory. Nah, misalkan terus ini tadi contoh pertama. Lalu contoh kedua, misalkan contohnya misalkan ini gambar ya. Nah, misalkan ini gambar ya. Maka ekstensinya ini berupa apa? Ini ekstensinya berupa gambar ya. Gambarnya dengan format apa? Karena gambar itu banyak. Ada PNG, ada JPEG, ada GIF dan lain-lain. Nah, di sini ekstensinya yaitu berupa JPEG atau berupa gambar. Kita lanjut ya. Nah, tadi sudah dijelaskan mengenai ekstensi itu apa. Nah, contohnya tadi misalkan ada gambar, ada JPEG ya. Nah, ini kategori-kategori ekstensi yang ada di yang tadi di komputer misalkan ya, di sistem. Ada JPEG itu gambar, BMP itu gambar.
GIF itu gambar, PSD ini untuk Photoshop format gambar dan lain-lain. Artinya nama file itu jangan sembarang, tapi harus sesuai dengan ekstensi, sesuai dengan format ya. Nah, kalau misalkan di dokumen ada doc itu untuk Word misalkan ya. Lalu ada TXT, ini biasanya untuk notepad atau catatan. Lalu ada RTF. Nah, ekstensi RTF itu juga merupakan format dokumen dan lain-lain ya. Lalu ada juga ekstensi dalam bentuk video seperti DAT, lalu 3GP, MP4, MPEG dan lain-lain. Nah, untuk ekstensi musik seperti MP3, WAV, terus 3GP dan lain-lain juga ya. Oke, kita lanjut. Nah, bagaimana berpindah dari subdirektori ke root directory? Nah, di sistem operasi DOS ya, operasi sistem, directory itu sama dengan folder yang di sistem operasi Windows. Nah, kalau misalkan di DOS tersendiri itu terbagi dua, yaitu ada subdirektori ya. Contohnya apa? Misalkan itu kan ada drive C ya. Contohnya ada di drive C, document and setting. Nah, server ini itu disebut dengan subdirektori. Ya, server itu disebut dengan subdirektori. Lalu root directory, misalkan contoh C atau D atau D. Sintaknya apa? Cara membuka folder yaitu CD, enter dan lain-lain ya. Dokumen and setting server. Nah, ini merupakan contoh dari subdirektori. Oke, kita lanjut. Nah, bagaimana kita cara membuat perintah root directory ke subdirektory? Misalkan kita akan masuk ke subdirektory Windows ya, di drive C. Maka dalam sintak perintah cmd, kita ketikkan cd tanpa tanda kurung ya. cd lalu nama directory. Misalkan cd Windows. Maka kita enter, tampilan di layar akan menjadi cd C Windows. Nah, dia akan membuka sendiri filenya ya. Nanti kita buktikan bersama-sama. Oke, bagaimana kita menampilkan isi directory? Nah, caranya dengan perintah. Kita buka command prompt dulu ya. Kita buka command prompt, lalu cd itu kan tadi kita membuka file ya, membuka Windows. Ketikkan cd Windows, lalu di Windows itu kita ketikkan Windows, lalu cd lagi, lalu kita buka dengan perintah dir. Artinya perintah ini kita bisa melihat isi directory di drive C itu ada apa saja. Nah, mungkin anak-anak yang belum mengenal command prompt seperti apa, kita bisa lihat sesama bahwa command prompt ini seperti ini yang ada di gambar yang warna hitam ini ya. Oke, seperti itu. Oke, kita lanjut. Oh, bentar ya. Nah, berarti tadi kita menampilkan isi directory, kita lihat ternyata isi dari drive C ini ada di antaranya, misalkan ada Windows, ada dokumen and setting, ada program file ya, ada program file, ada config, auto back, new folder, sejarah komputer dan lain-lain. Mungkin kalau misalkan ini diperintahkan dir di laptop masing-masing, kemungkinan isinya akan berbeda karena tergantung dalam isi file masing-masing ya. Nah, bagaimana cara menampilkan bagaimana caranya kita memerintah dalam command prompt ini menampilkan data per halaman. Nah, untuk cara memerintahkan berarti kita masuk ke yang tadi kita masuk ke Windows, lalu dir garis miring P enter. Maka di sini kita akan menampilkan data per halaman ya. Nah, di sini jelas ya data per halaman tanggal 3 bulan 3 tanggal 15 tahun 2008. Nah, di sini kita menampilkan semuanya itu adalah per halaman ya. Kita lanjut. Nah, bagaimana kita menampilkan data berbentuk kolom? Ya, berbentuk kolom. Nah,
perintahnya yaitu C Windows garis miring ya, dir garis miring terbalik, Windows garis miring terbalik, artinya garis miring terbalik ini plus ya, dir plus W. Nah, maka kita akan menampilkan data berbentuk kolom. Nah, seperti ini. Jadi data-data yang ada di Windows ini ditampilkan secara kolom ya. Di sini ada berarti kalau misalnya kita lihat di sini ada 3 kolom data-data file yang ada di Windows. Nah, kita akan belajar bagaimana cara membuat directory atau folder. Yang pertama kita buat sintaknya dulu ya. Nah, kita perintahnya yaitu md. Tuliskan nama directory ya. Misalkan, tapi nanti ketika di command prompt kita nggak usah menggunakan tanda kurung seperti ini ya. Ini hanya sebagai tanda saja. Nah, kalau misalkan untuk di command prompt cukup misalkan C.2 garis miring terbalik md saya lalu enter. Maka di situ kita akan membuat folder atau subdirectory melalui dengan command prompt ya. Nah, lalu langkah selanjutnya, kalau tadi kan kita membuat directory atau membuat folder. Nah, lalu langkah selanjutnya bagaimana caranya kita menghapus directory dengan cara perintah di command prompt. Sintaknya atau perintah dari source-nya, programnya yaitu rd. Nama directory yang mau dihapusnya misalkan apa? Misalkan tadi kita buat saya ya, folder saya. Maka kita mau dihapus kembali, maka kita ketikkan lagi rd saya lalu enter. Maka nanti file yang ada di yang tadi kita buat, misalkan mau kita hapus, itu akan terhapus, yaitu menggunakan command prompt. Nah, lalu langkah selanjutnya kita akan membuat perintah dasar yaitu dengan menggandakan dokumen. Sintaknya bagaimana anak-anak? Nah, sintaknya yaitu copy ya, copy, lalu ketikkan nama dokumen yang mau di copy, lalu directory tujuannya mau kemana ya, gitu. Nah, tujuannya mau kemana? Bentar. Nah, tujuannya mau ke mana? Nah, contoh misalkan di sini C.2 garis miring terbalik lalu tanda seru. Nah, C.2 copy bintang titik txt. Nah, ini artinya kita akan mengkopikan lalu memindahkan ke file D ya. Artinya mengcopy seluruh file yang berekstensi txt itu ke drive D. Seperti itu ya. Ini cara menggandakan perintah dasar menggandakan sebuah dokumen. Lalu bagaimana cara mengganti nama dokumen? Sintaknya yaitu ren, nama dokumennya apa, diganti dengan nama dokumen baru. Contoh misalkan ya, Nah ya, tadi untuk mengganti sintak nama dokumen yaitu ren, nama dokumen lama, lalu nama dokumen baru. Contoh misalkan C.2 plus terbalik, lalu ada tanda siku ke kanan, ren, lalu nama dokumennya aku diganti dengan nama dokumen, lalu diganti dengan nama dokumen baru ya, saya misalkan. Seperti itu ya anak-anak. Bagaimana cara menghapus dokumen? Sintaknya yaitu del lalu nama dokumen, del spasi nama dokumen ya. Contoh misalkan di sini di drive C.2 plus del saya.txt. Artinya menghapus dokumen dengan nama saya di drive. Nah, mungkin itu ya anak-anak mengenai bagaimana cara perintah dasar mengenai sistem operasi DOS. Anak-anak tinggal fokus bagaimana cara membuat command prompt sesuai dengan yang ada directory tersebut ya. Apabila ada yang mau ditanyakan, silakan anak-anak bisa konfirmasi ke Bapak atau melalui
komentar yang ada di channel YouTube ini, tidak apa-apa. Terima kasih. Semoga apa yang Bapak sampaikan bisa bermanfaat buat anak-anak semuanya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.